MH yang luar biasa, Bapak Ibu pegiat ilmu falak yang kami banggakan dari Asosiasi Dosen Falak Indonesia, baik para dosen, para peneliti dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang yang bergabung dalam Prodi Ilmu Falak S1 dan S2 pada Santri Lab Skill Tarunaja serta kampus Universitas Syekh Nawawi Banten yang berkolaborasi dalam kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berusaha semaksimal mungkin melakukan istiqomah kegiatan 2 mingguan untuk kajian kolaborasi tematik ilmu falak yang tentunya untuk pengayaan kita bersama dalam rangka untuk bisa memanfaatkan ilmu falak kita di masyarakat dengan melakukan share keilmuan kepada sesama kita. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu saya diamanati oleh Kementerian Agama menjadi delegasi Indonesia untuk kegiatan pertemuan mudzakarah falak peringkat Mabim. Mabim itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Yang kemudian ada beberapa rekomendasi yang sangat strategis adalah kita bagaimana membangun jejaring keilmuan falak tidak hanya di tingkat Mabim, tidak hanya di tingkat Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, mari kita tingkatkan di level Asia Tenggara. Dan saya ketepatan diamanati oleh para pegiat ilmu falak di Mabim tersebut untuk mengenahkodai. Tentunya ini menjadi poin penting bagi kita warga negara Indonesia. Ayo kita bangun bagaimana bersinergi untuk membangun kemaslahatan ilmu falak untuk ibadah kita. Apalagi secara geografis kita tidak jauh dari Asia Tenggara yang tentunya baik dalam perspektif untuk menentukan arah kiblat nanti yang akan disampaikan oleh metodenya oleh Pak Husain maupun dalam penentuan awal bulan Komariah baik awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Tentunya nanti kita akan makin kaya dengan upaya untuk membangun memberikan manfaat ilmu falak ya. Ini hadir juga Pak Kiai Ma'rufin Sudibyo. Terima kasih Pak Kiai Ma'rufin yang dalam kesibukannya masih bisa hadir dalam kesempatan yang luar biasa ini. Pak Kiai Ma'rufin dari Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU. Terima kasih hadir. Sehingga kami sangat berharap betul forum ini nanti akan menjadi sangat memberikan kontribusi yang manfaat ya. Kontribusi yang manfaat untuk pengayaan kita bersama. Tentunya harapannya keberadaan ilmu falak yang pendekatannya selalu muncul adalah hisab dan ru'yah dan hisab. Tentunya kolaborasi ini diharapkan memberikan kontribusi yang nyata. Bagaimana pemanfaatan falak ini sangat nyata untuk bisa memberikan kemantapan ibadah kita. Saya kira itu sedikit gambaran yang tentunya harapan kami semua elemen dari pegiat ilmu falak, baik peneliti, dosen, kemudian asatid di pondok pesantren, para siswa, para santri, dan para komunitas yang tentunya harapannya memberikan kontribusi yang nyata kepada keberadaan kita belajar ilmu falak, mengembangkan ilmu falak, dan berupaya memberikan manfaat ilmu falak kepada kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu yang bisa kami antarkan. Selamat, mari kita buka majelis untuk kesempatan yang bahagia ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada pemandu Mas Ahmad untuk mengkondisikan kegiatan yang luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG atas sambutannya. Baik, sebelum kita memasuki sesi inti, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Bapak Husain
Bisa mendengar suara saya, Pak? Apakah sudah Halo, halo, tidak terkendala, Pak? halo. Bagaimana? Apakah sudah siap? Suara saya kedengaran? Ya, terdengar, Pak, tapi kecil. Ya, beliau adalah Bapak Hosen, yaitu dosen ilmu falak di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Madura. Nah, beliau ini dikenal sebagai akademisi yang aktif dan juga meneliti dan menulis beberapa hal di bidang ilmu falak, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat, hisab ruqyat, dan juga isu ilmu falak kontemporer lainnya. Selain itu, beliau juga berpengalaman dalam memberikan wawasan, pernah menjadi pemateri dalam diklat ilmu falak dan lain sebagainya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman beliau di dunia akademik dan juga kepakaran di bidang ilmu falak, insya Allah materi yang akan disampaikan dapat memperkaya wawasan kita, khususnya terkait dengan ijtihad dan teknologi dalam penentuan arah kiblat dari masa ke masa. Baik, izinkan saya sapa dulu Bapak Hosen, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya, Pak? Sebentar dulu, karena laptop saya bermasalah barusan. Iya, Pak, ini suaranya masih kurang begitu Ya, jelas, Pak, masih sangat kecil suaranya. Baik, Bapak Ibu, para peserta kajian falak tematik sekalian, mari kita tunggu narasumber halo. kita untuk menyiapkan hal-hal yang terkendala karena masih ada beberapa kendala teknis yang dialami. Kami harap Bapak Ibu sekalian dapat menunggu dengan tenang dan kami siap menunggu Halo. supaya kajian ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala sesuatu apapun. Halo, halo. Halo, Pak. Masih kecil, Ustaz? Masih kecil, Pak. Kurang Kecil ya? begitu keras suaranya. Halo, Ya, Pak. masih Apakah? kecil? Iya, masih kurang keras sih, Pak. Kalau di suara saya. Mungkin sudah cukup kedengaran. Oh, itu sudah cukup kedengaran. Apakah sudah siap, Pak? Full ini anunya. Volumenya sudah full. Oh, baik. Apakah sudah siap? Oke. Insyaallah siap. Bisa dimulai. Sudah bisa dimulai, Pak? Monggo, monggo. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulina. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama. Ini ada Prof. Kiai Haji Ahmad Isuddin dan masih banyak yang lainnya dari senior-senior saya. Ya mohon maaf jika nanti penyampaian saya kurang memuaskan karena ini apa namanya ya memenuhi tugas yang kemarin dimohon atau diminta oleh Prof. Isuddin sebagai ketua ADVI dan sebagai ketua organisasi yang terbaru Perkumpulan Falak di Asia Tenggara. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan, panjang umur, dan semuanya juga sehingga bisa berkhidmah di bidang ilmu falak yang sekarang sudah mulai berkembang. Jadi sudah tidak langka lagi sebenarnya karena banyak sarjana-sarjana yang sudah lulus ilmu falak begitu. Jadi sebelumnya mohon maaf agak terkendala ini. Tadi sudah enak masuk di Zoom, kemudian laptopnya ngadat. Ya syukur ada laptop cadangan sehingga acara ini mudah-mudahan bisa menambah hasanah kita walaupun nanti pembahasannya sederhana. Izin share materi, Ustaz. Oke, monggo Pak. Sudah, ada ya, sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Ustaz? Sudah terlihat Pak. Oh, baik, terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan tentang ijtihad dan teknologi, tentang penentuan arah kiblat masa lampau dan masa kini. Jadi bagaimana ulama masa lampau itu menentukan arah kiblat ya. Wabil khusus di masa sahabat dan perkembangannya serta di masa perkembangan madhab fikih antara Imam Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali radhiyallahu anhum serta ulama-ulama yang mengikuti beliau. Sebenarnya seperti apa penentuan arah kiblat di masa beliau-beliau ini hingga saat ini yang diikuti oleh kita-kita sebagai pemerhati dalam ilmu falak. Saya kira mungkin sudah banyak ya yang sudah mengetahui tentang dasar hukum dan sebagainya. Cuman kami ulas sedikit, hanya mengingatkan saja bahwa dasar hukumnya itu berdasarkan Al-Quran, di mana proses terutama perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina yang sampai saat ini masih ya begitulah yang kita ketahui, masih belum merdeka. Ini banyak peristiwa-peristiwa. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu menginginkan sejak beliau
diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj itu, beliau menginginkan kiblatnya ke Ka'bah yang sudah ada dan sudah dibangun oleh leluhur beliau, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Tetapi di situ Allah belum memastikan, sehingga yang diikuti adalah kiblat sebelumnya, agama sebelumnya, yaitu Masjidil Aqsa. Sampai beliau hijrah ke Yasrib yang kemudian berubah menjadi Madinah. Sebenarnya hati beliau itu tetap menginginkan berkiblat ke Ka'bah karena beliau itu sangat cintanya kepada peninggalan leluhurnya, kakek nyembahnya begitu. Hingga di Mekah itu ketika beliau sholat itu selalu, katakanlah bukan membelakangi ya, di antara Baitul Maqdis dengan beliau itu adalah Ka'bah. Artinya meluruskan Masjidil Aqsa dengan Ka'bah, baru beliau sholat. Itu di dalam hikayat. Kemudian setelah beliau berpindah hijrah ke Madinah dengan berbagai macam persoalan sosial dan politik, karena setiap hari kalau kita baca di sejarahnya itu, beliau setiap hari selalu menengadahkan wajah dan tangannya kepada Allah, bagaimana kiblat itu dirubah, jadi dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Kurang lebih antara 16 sampai 17 bulan di Madinah, baru turun perintah untuk mengubah arah kiblat yang awalnya ke Masjidil Aqsa, dirubah ya kurang lebih 180 derajat ya, walaupun tidak sampai, kurang lebihnya di situ, ke Ka'bah. Jadi kalau di Palestina itu di sebelah utaranya, katakanlah sebelah utaranya Madinah, Saudi, kemudian Ka'bah itu di selatannya Madinah, sehingga kurang lebih tidak sampai sih 180 derajat itu berubah kiblatnya menjadi berkiblat ke Ka'bah. Walaupun di dalam ayat ini firman Allah itu sudah menunjuk Masjidil Haram, padahal Masjidil Haram itu belum ada saat itu. Tetapi yang dimaksud di sini Masjidil Haram itu adalah Ka'bah saat itu. Ini sungguh luar biasa. Jadi sebelum ada Masjidil Haram sudah disebutkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak setelah Nabi wafat, setelah sahabat wafat, dibangunlah Masjidil Haram di sekeliling Ka'bah. Dan perintah di dalam ayat ini juga menggunakan kata atau kalimat yang luar biasa, yaitu menggunakan kata syatar. Jadi syatar itu garis yang menghimpit atau yang lurus antara musolli dengan posisi di mana Ka'bah berada. Ini kandungan dalam ayat perintah perubahan arah kiblat. Kalau di hadis sudah banyak juga dalil-dalil tentang bagaimana menghadap arah kiblat ke Ka'bah, wabil khusus ketika pelaksanaan sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya, termasuk hadis kontroversi menurut saya. Jadi ini saya kategorikan hadis kontroversi karena memang banyak orang terjebak sebenarnya. Jadi orang terjebak bahwa hadis ini ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
dan Ibnu Majah bisa diterapkan di mana saja. Padahal kita belum mengetahui sebenarnya hadis ini disabdakan di mana. Kalau melihat teksnya, berarti hadis ini disabdakan di Madinah. Sehingga di dalam syarah Sunan Tirmidzi itu rata-rata mayoritas ulama itu berpendapat bahwa hadis ini khusus untuk daerah Madinah dan daerah yang kiblatnya sama dengan Madinah. Tidak bisa diterapkan di luar itu. Seperti Indonesia misalnya. Kemudian berpedoman pada hadis ini tidak bisa. Kalau Indonesia bukan mabainal masyriq wal maghrib, tapi mabainas shimal wal janub, kan begitu misalnya. Nah itu. Nah, sementara di bawah di masyarakat itu rata-rata ketika kami meneliti ke bawah itu dia menggunakan hadis ini yang dijadikan hujah oleh masyarakat ketika arah kiblatnya tidak sesuai dengan perhitungan ilmu falak. Ini yang banyak kami temui di bawah. Nah itu dari segi hadis. Kemudian ternyata konflik arah kiblat itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi sudah ada. Bahkan Nabi sering diolok, sering diejek oleh kaum Yahudi karena kiblatnya mengikuti mereka. Nah, ini salah satu faktor kenapa Nabi pengen kiblat beliau bersama umatnya itu dialihkan ke Ka'bah. Hampir setiap hari beliau itu diolok-olok. Ya siapa sih yang tidak dongkol ketika dirinya diolok-olok misalnya. Kita ya dongkol. Ya itu diantara sebab musabab kenapa Nabi menginginkan kiblatnya itu dipindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Nah ini di dalam ayat ini di surat sebelum yang di nomor ayat sebelum yang sebelumnya itu, kalau yang barusan itu kan ayat 144 kan. Kalau ini 142 apa 143 itu. Tidak terlalu hafal nomor ayatnya ini saya Ustaz. Nah, ini diawali oleh ayat yang kemudian disebut dengan ayat apa itu? Moderasi beragama. Sebelumnya itu ada ayat moderasi beragama. Jangankan sekarang kalau kita lihat sejarah bahwa ketika Nabi saja diperintah mengubah arah kiblat itu, ya kalau dalam tanda kutip sekarang itu dia demo oleh sahabat waktu itu. Ya demonya mungkin dia tidak seperti sekarang gitu. Teriak-teriak gimana enggak. Demonya sahabat itu demo santun, bertanya, tabayun dan sebagainya. Yang pernah saya baca. Jadi para sahabat itu juga menanyakan kepada Nabi perihal perubahan kiblat ini. Nabi, kenapa kemudian kiblat diubah? Dan bagaimana nasib teman-teman saya yang sudah meninggal lebih dulu? Jadi itu pertanyaan sahabat yang luar biasa. Jadi bagaimana nasib teman-teman yang sudah meninggal, yang sudah wafat lebih dulu? Yang mereka sholat kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah, dijawab di dalam ayat ini yaitu bahwa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Ini jawaban Allah terhadap pertanyaan sahabat mengenai temannya yang sudah wafat. Jadi
tetap diakui oleh Allah para sahabat yang sudah wafat lebih dulu sebelum perubahan arah kiblat itu. Jadi tidak masalah, no problem. Nah, kemudian di ayat ini, penggalan ayat ini, bahwa di samping perubahan arah kiblat itu adalah permintaan Rasul, juga disinggung di sini akan menguji atau akan mengetahui siapa yang setia, benar-benar setia kepada Rasul dan siapa yang tidak setia. Jadi lina lama katanya Allah itu. Lina lama mayyattabi'ir rasul mimma yanqalibu ala aqibai. Dengan perubahan arah kiblat ini salah satunya menguji itu siapa yang benar-benar setia untuk mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dan ayat setelahnya itu masih ada. Nah, nanti terakhir itu. Kita lihat di Indonesia. Di Indonesia itu saya baca di jurnal, di sejarah. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Jadi dulu sudah dimulai reposisi arah kiblat Masjid Jembatan 5 di Batavia di Pekojan itu oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini saya baca di bukunya siapa itu mantan rektor UIN Jakarta itu. Sehingga waktu itu menyerap pertentangan-pertentangan di antara para pengikut di Masjid Pekojan itu, sehingga Belanda waktu itu memanggil Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya, bukan tanpa alasan Syekh Arsyad ini untuk mereposisi Masjid Jembatan 5 ya, karena memang tidak sesuai arahnya dengan ilmu falak yang beliau tekuni, sehingga kemungkinan membuat gaduh lah di sini, sama seperti kita ini sekarang kan masih ada yang masih gaduh ketika ada perubahan sab masjid yang tidak sesuai. Ini Syekh Arsyad. Kemudian reposisi arah kiblat Masjid Sultan di Palembang oleh Syekh Abdurrahman Al-Batawi. Ini luar biasa, sampai Syekh Abdurrahman Al-Batawi ini dibully, dilecehkan melalui media waktu itu di Palembang. Awalnya itu memang ditolak, tapi akhirnya setelah lama bisa diterima juga. Kemudian kalibrasi arah kiblat ini yang tidak kalah pentingnya Jogja oleh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mungkin kita sudah tahu ceritanya di filmnya, sampai musola atau suraunya dibakar oleh massa waktu itu. Ya, gara-gara kiblat ini. Karena beliau menggunakan peta atau global saat itu ya. Lalu kalibrasi arah kiblat Masjid Agung Demak. Ini wilayahnya Pak Prof ini. Beliau juga kayaknya terjun juga di ketika itu. Kalau tidak keliru ini mohon dikoreksi Ustaz Hambas, takut saya keliru. Jadi setelah itu ada perubahan, lalu disesuaikan arah kiblatnya, lalu terjadi pergolakan lagi, akhirnya dikembalikan ke awal. Dikembalikan ke awal karena Waqif menolak kalibrasi. Nah, di sini penting kiranya kita belajar atau membaca sejarah. Apa itu? Konon bahwa masjid ini ditentukan oleh Sunan Kalijaga katanya. Bahwa yang kanan memegang Ka'bah atau Masjidil Haram, tangan kirinya memegang apa itu namanya? Mihrab apa ini Masjid Agung Demak begitu. Tapi perlu kita
cari sejarahnya itu tahun berapa. Jadi Sunan Kalijogo yang menentukan arah kiblat itu tahun berapa. Yang kedua, sudah berapa kali Masjid Demak ini direnovasi. Artinya diubah dari yang asli, kemudian ke semi modern sampai sekarang. Itu sudah berapa kali? Karena apa? Karena kemungkinan juga ada human error. Ya, human error. Jadi kesalahan kekeliruan tukang. Jadi tukang itu tidak mesti dia apa namanya ya presisi di dalam menggali pondasi. Karena di lapangan itu ada ketika sebelum dilakukan pembangunan sudah diukur oleh orang yang ahli. Nah, ketika sudah dibangun, diukur lagi, kok masih serong atau tidak tepat. Nah, ini kan bisa saja ketika menggali pondasi. Jadi belum benar-benar menyiku. Kemudian ketika menjalankan tembok dan lain sebagainya. Ini perlu kita ulas kembali. Lalu juga di Semarang ini juga. Kalibrasi arah kiblat Masjid Baitur Rahman Semarang. Ini di kota ini, di Simpang 5 ini. Itu juga ditolak. Kenapa? Di antara alasannya bahwa ijtihad pertama yang sudah dilakukan oleh pendiri atau pembangunan pertama itu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad berikutnya. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad dalam kaidah fikih. Tetapi mari kita baca lagi di Al-Asbah wan Nadhair. Nah, dari kaidah-kaidah itu peristiwa-peristiwa apa yang dikecualikan? Kalau saya baca, kalau tidak keliru baca ini, bahwa ijtihad ala kiblat tidak termasuk di kaidah ini. Jadi tentang ijtihad arah kiblat ini dikecualikan dari kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Artinya apa kalau begini? Bahwa ijtihad pertama ketika kita mencari arah kiblat itu ya sudah saat itu. Walaupun setelah itu ada keraguan lalu berijtihad lagi di arah yang berbeda, nah tidak masalah. Itu di ulasan kitab Al-Asbah wan Nadhair. Jadi walaupun misalnya ketika bepergian awalnya menghadap ke arah barat misalnya sesuai keyakinannya, sholat duhur. Nah sholat asar kok ragu, berubah lagi. Dia berijtihad ternyata menghadap ke utara. Itu masih dibenarkan. Ulasan di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Nah ini di antara peristiwa-peristiwa konflik tentang perubahan arah kiblat di Indonesia lah. Kita tidak bicara di luar di negara kita sendiri. Nah, metode-metode apa yang ada di kita yang dimiliki oleh kita misalnya tentang menentukan arah kiblat. Kalau saya lihat di kitabnya Kiai Haji Ahmad Ghazali Muhammad Fatullah Pengasupan pas alam Mubarak dan bulan itu paling tidak ada 8 macam rumus cara menentukan kiblat. Ada 8 rumus. Tidak tahu yang lain sudah tahu berapa rumus ini. Ada bukunya Prof. Is, ada bukunya Kiai Selamat Hambali, ada bukunya Kiai Muhyiddin Hasin dan lain sebagainya. Nah, ini saya menemukan di kitabnya Kiai Ahmad Ghazali Muhammad Fatullah. Ada 8 rumus itu. Cara menentukan arah kiblat. Kemudian metodenya ya ada istiwa adam itu yang klasik ya. Tapi harus menunggu bulan Mei dan bulan Juli. Lama kesuwen katanya Ustadz Hamas ini. Ada yang bisa menggunakan siku-siku, ada yang menggunakan azimut, dan menggunakan bayangan matahari. Bahkan ada bayangan matahari real time.
sesuai waktu yang kita kehendaki. Kalau dulu mencontohkan untuk mencari arah barat sejati itu harus menggunakan genomun 1 jam sebelum duhur dan 1 jam setelah duhur, baru digaris, baru ketemu. Itu kalau sekarang kesuwen kan, atau abit geluk ya Bandeng Madura. Jadi ada yang kapan, misalnya jam sekian, kita diundang jam sekian ya jam sekian, misalnya. Sama seperti teodolit itu, tetapi masih menggunakan yang sederhana. Sarana ada yang sederhana dan murmer alias murah meriah, ya tongkat istiwa, kemudian bandul, penggaris busur. Kemudian yang modern dan berharga ada kompas, miswala, istiwa'ain, teodolit, teleskop, GPS, Google Earth. Akurasinya 50-50. Mengapa saya bilang 50-50? Ya tergantung skill juru ukurnya. Ya, jadi tergantung skill juru ukur. Gak tahu kalau di Jawa ini Ustadz Hamas. Kalau di Madura itu kalau ada yang fanatik, jadi pengukuran itu tidak cukup 1 kali. Kenapa? Ya masih diragukan misalnya. Ini pengalaman saya setelah tahu dari orang lain itu. Jadi pengukuran arah kiblat masih meragukan ya orang yang mengukur pertama. Itu mengundang lagi di waktu yang berbeda setelah itu diundang. Kira-kira benar ini enggak pengukurannya ini yang pertama. Nah itu. Jadi kita harus punya skill yang profesional betul itu. Kalau di Madura ya nggak tahu kalau di Jawa. Ya khawatir seperti itu. Bahkan nanti ada fotonya yang sudah dirubah luar biasa itu diukur 3 kali di waktu dan orang yang berbeda. Saking dari apa? Karena memang terlalu jauh. Untuk meyakinkan bahwa pengukur pertama itu betul-betul akurat begitu. Kenapa? Karena ya di situ konflik yang terjadi antar takmir waktu itu. Nah ini dari rumus, metode, dan sarana. Yaitu walaupun misalnya kita punya tongkat istiwa atau hanya bandul, penggaris busur, tetapi kita punya skill yang luar biasa, misalnya insya Allah tidak kalah akuratnya dengan yang menggunakan teodolit. Kalau saya biasanya kalau ke bawah itu senang saja yang menggunakan teodolit. Kenapa? Karena dia kan ada loopnya, ada teleskopnya yang kemudian di mana di titik seberang yang harus ditandai itu memudahkan saya maksudnya. Kalau pakai yang manual itu kan harus tarik benang sampai benar-benar lurus begitu. Ya macam-macam lah penggunaan alat pengukur kiblat itu. Nah, ini arah kiblat dalam mazhab fikih. Ya, mungkin mengingatkan saja ini. Gimana para ulama mazhab itu menentukan arah kiblat. Ini pendapat mazhab ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib menghadap ke fisik, ke ain Ka'bah. Apa alasannya? Satu, yang dimaksud dengan syatar dalam ayat yang tadi itu adalah arah yang sejajar dengan musalli dan lurus dengan azimut atau arah kiblat. Itu yang dimaksud syatar. Makanya harus ke ainnya, ke posisi, ke bendanya Ka'bah. Walaupun jauh ya digaris begitu. Yang kedua dalam teks hadis hadhil kiblah. Jadi hadis tadi itu ya setelah Nabi masuk ke Ka'bah, kemudian berdoa di sisi-sisinya, lalu beliau keluar dan sholat di depannya. Setelah sholat beliau bersabda hadhil kiblah. Jadi Ka'bah ini adalah kiblat. Jadi dalam hadis itu hadhil kiblah ini merupakan kalimat yang mengandung batasan bahwa yang dimaksud kiblat adalah fisik atau ain Ka'bah. Kemudian alasan yang ketiga, salat termasuk salah satu syiar agama yang agung dan keabsahannya harus menghadap fisik Ka'bah sebagai bentuk penghormatan.
Jadi sebagai bentuk penghormatan ini terakhir ke Ka'bah. Ini alasan mazhab Syafi'i dan Hambali kenapa harus ke Ain Ka'bah. Lalu bagaimana mazhab yang lain, ulama yang lain? Nah, ini mazhab Hanafi dan Maliki yang wajib itu menghadap ke arah ke jihah kiblat jika tidak melihat Ka'bah bagi yang jauh. Yang bisa melihat Ka'bah ya harus lurus. Ya, ini tentunya orang yang ada di Mekah, di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram gitu. Apa alasannya? Pertama, teks kitab suci mengatakan syatar Masjidil Haram, bukan syatar Ka'bah. Jadi yang cuma Masjidil Haram. Sehingga bagi orang yang menghadap salah satu sisi Masjidil Haram sudah cukup, baik lurus atau tidak dengan Ka'bah. Jadi pendapat ini menyatakan bahwa orang yang sholat ya cukup menghadap ke sisi-sisinya Masjidil Haram itu walaupun tidak lurus ke Ka'bah. Ya karena didukung hadis lain. Nah ini yang didukung hadis lain itu maksudnya nomor 2 ini yang dijadikan pegangan seperti ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Dan yang kedua wal haramu kiblatun di ahlil ard itu. Ini alasannya madhab Hanafi dan Maliki. Kemudian alasan yang ketiga perubahan kiblat di masjid kiblatain saat sholat subuh. Jadi kalau kita ke Madinah mesti ziarah ke masjid kiblatain. Jadi saat sholat subuh di pertengahan sholat dan bumi masih gelap, tidak disalahkan. Jadi waktu itu ketika dapat separuh 1 rakaat ada orang lewat, katanya di hadis yang lain itu bahwa kiblat sudah dirubah, kemudian para jamaah balik kanan. Saya tidak bisa menjawab imamnya kemudian bagaimana begitu. Apakah ada imam 2 juga di belakang maju yang kemudian yang di depan pertama itu tetap jadi makmum itu. Ya, mungkin senior-senior ini bisa menjawab kalau itu. Jadi tidak diukur oleh Nabi dan dibenarkan. Yang keempat, ukuran Ka'bah yang kecil tidak memungkinkan bagi penduduk bumi yang jauh jaraknya dapat menjangkau fisik Ka'bah. Maka yang sangat mungkin adalah menghadap ke arahnya. Ini pendapat ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Bagaimana nanti? Ini bagaimana cara menentukan arah kiblat? Mazhab Hanafi yang pertama, jika di daerah itu ada masjid yang dibangun oleh sahabat atau tabi'in, wajib mengikuti mihrab masjid tersebut. Kira-kira di Indonesia ini ada enggak ya masjid yang dibangun oleh sahabat atau tabi'in? Ya, karena menurut sejarah bahwa sudah ada sahabat yang menjelajah ke Indonesia. Maka wajib mengikuti mihrab yang dibangun oleh sahabat atau tabi'in. Yang kedua, jika tidak ada masjid sebagaimanapun satu, harus bertanya kepada orang yang terdekat yang mengetahui cara menentukan arah kiblat. Yang orang itu bukan non-muslim, bukan orang fasik, dan bukan anak. Yang ketiga, harus mencari arah kiblat sendiri dan yakin sangkaan arah kiblatnya ke arah mana. Nah, ini sudah ke ijtihad ini. Karena tidak ada petunjuk. Lalu dalam mazhab Maliki harus mengikuti mihrab Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Bani Umayyah di Syam, Masjid Amr bin As di Mesir, dan Masjid Kairawan di Tunisia. Kalau Indonesia gimana? Yang kedua, berpedoman pada mihrab masjid terdekat yang ditentukan menurut kaidah yang benar. Kaidah yang benar. Jika tidak sesuai dengan kaidah yang benar, boleh berijtihad sendiri dan tidak mengikuti mihrab tersebut. 3. Mengikuti mihrab masjid setempat selama tidak ada orang yang mengkalibrasi arah kiblatnya. Jadi artinya kalau tidak ada orang yang mengkalibrasi ya kurang
tahu ilmunya begitu. Jadi ikut saja. Ini dalam menentukan arah kiblat menurut mazhab Maliki. Keempat, apabila tidak ada mihrab masjid sama sekali, maka harus bertanya kepada orang yang paham dan ahli dalam menentukan arah kiblat. Harus bertanya kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang tidak ahli. Dalam mazhab ini, harus mengetahui arah kiblat secara pribadi tanpa bertanya kepada orang lain. Harus berijtihad sendiri berarti. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang pandai, bertanya kepada orang yang pandai dan terpercaya dalam menentukan arah kiblat dengan menggunakan alat perhitungan. Yang ketiga, ijtihad. Jika A tidak menemukan arah masjid dan C tidak ada mihrab masjid yang bisa dijadikan patokan arah kiblatnya. Ini dijalankan secara berurutan satu, tiga. Dan keempat, mengikuti seseorang yang berijtihad menentukan arah kiblat. Boleh bertaklid istilahnya ini kepada orang yang menentukan arah kiblat. Lalu di mazhab Hambali harus mengikuti mihrab masjid terdahulu jika ada. Wajib bertanya kepada orang yang mengetahui cara menentukan arah kiblatnya. Wajib berijtihad mencari arah kiblat sendiri jika mampu. Apabila tidak mampu, harus mengikuti orang yang berijtihad menentukan arah kiblat. Keempat, harus mencari sendiri arah kiblat sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau sudah 1, 2, 3 tidak ada. Jadi harus berijtihad sendiri. Baik. Kita tahu ada fatwa MUI yang juga kontroversi pada saat itu. Yang nomor 3 dan tahun 2010 tentang kiblat. Kita sudah tahu, paling tidak poin yang ketiga ya. Jadi poin yang ketiga yang ini menjadi persoalan. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah atau Mekah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Nah, di sini yang menjadi pertimbangan adalah makalahnya Profesor Dr. Gaji Ali Mustafa Yakub, Allahumma firlahu, yang notabene beliau tidak sepakat terhadap koordinat-koordinat. Nah, lalu ini bulan Februari 2010, selang 5 bulan berikutnya atau 4 bulan berikutnya, karena banyak yang memprotes, terutama dari ahli-ahli falak waktu itu, maka keluarlah fatwa MUI nomor 5 yang dirubah yang nomor 3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Nah, yang menjadi patokan di sini adalah makalahnya Dr. Andes Ki Haji Ghazali Masyaluri, Ketua LFPBNU pada waktu itu, Allahumma firlahu. Nah ini, jadi yang pertama menggunakan makalahnya Profesor Dr. Gaji Ali Mustafa Yakub, yang notabene beliau tidak sepakat dengan koordinat-koordinat. Sementara yang ketiga adalah makalahnya Ketua LFPBNU saat itu. Ini fatwa MUI. Nah, di dalam ayat ini, jadi Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan juga terjadinya atau pembangunan Masjid Sanaa di Yaman yang tidak ada di dalam kitab hadis yang 9 ini, adanya di Mu'jamul Awsat juz 1 halaman 253 ini. Jadi beliau bersabda kepada
Wabir bin Yohanes Al-Huzai ketika ditugaskan menjadi gubernur di Yaman untuk membangun Masjid Sana'ah. Di sisi kanannya Gunung Din. Di sisi kanannya Gunung Din. Dulu belum ada yang namanya koordinat. Karena sabda Nabi itu selalu didasari oleh dilandasi oleh wahyu. Ya maklum misalnya kalau hari ini kurang tepat misalnya sampai ke lurus Ka'bah, tetapi pada saat itu yang masih buta teknologi sudah luar biasa. Itu Masjid Sonaa. Jadi jelas bahwa di sini adalah patokannya adalah titik koordinat. Termasuk satrah ini adalah titik koordinat. Jadi tidak sembarangan menentukan kemana musolli harus menghadap. Jadi kalau saya lihat dari ayat dan hadis ini. Nah, mari kita ke abad 18 Masehi, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani sudah membuat patokan yang luar biasa pada saat itu. Ini ada di dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah. Bagaimana ini? Nah, ini. Jadi beliau itu sudah memberikan pedoman kepada orang setelahnya termasuk kita bagaimana mencari arah kiblat Jawa. Banten lah katakanlah di tanah kelahiran beliau. Ini lengkap dengan gambar seperti ini. Yang digunakan beliau adalah lempengan uang, nukut, lempengan uang. Jadi setelah ditentukan arah barat timurnya dengan tepat, kemudian yang kedua buat jajaran lurus, kepingan uang logam yang sama. Jadi bukan berbeda-beda. Kalau dulu masih ada 100 rupiah misalnya. Kalau sekarang ada logam seribuan misalnya. Ya seribuan semua. Jadi dari barat ke timur dijajar logam sebanyak 64 keping. Dari mana 64? Ini kalau saya analisis kalau menggunakan bujur Ka'bahnya 39 berarti di koordinat 103. 103 dikurangi 39 64. Nah, itu. Kemudian setelah lurus barat timurnya lalu buat jajaran di sebelah barat ke utara karena Ka'bah ada di utara. Berapa? Sebanyak 21 keping. Jadi ke utara 21 keping. Di paling barat ujungnya yang 64. Kemudian ujung timurnya ke selatan karena Jawa ada di lintang selatan. Berapa? 6 keping. Kemudian dari ujung 6 ke ujung 21 di garis. Nah, itulah arah kiblat Jawa. Ini abad ke-18. Jauh sebelum kita lahir. Kita nggak tahu masih ada di mana waktu itu ya. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani sudah luar biasa pada saat itu. Beliau membuat pedoman bagaimana menentukan arah kiblat dari Jawa. Berarti apa ini? Mainnya kan koordinat, bukan arah barat, utara, timur, selatan dan sebagainya. Sudah presisi, sudah akurat waktu itu, waktu itu. Anda tahu setelah itu apa? Tidak ketemu membaca kitab ini atau bagaimana? Setelah generasi-generasi selanjutnya, karena ketika menentukan arah kiblat masih banyak yang keliru. Bagaimana dengan masa kini? Kita sebagai juru ukur, bukan juru paksa merubah arah kiblat. Jadi ketika kita di lapangan itu sebagai juru ukur. Bukan kemudian setelah mengukur ini harus diubah. Tidak. Kita sampaikan hasil ukuran kita kepada takmir masjid. Perkara takmir itu menggunakan atau tidak, sudah selesai tugas kita.
Karena kita yang wajib adalah menyampaikan. Kecuali mereka meminta kita untuk memberikan penjelasan atau wawasan lainnya. Itu yang harus kita terapkan. Sarana sudah banyak menggunakan yang modern-modern. Ada HP, GPS, alat digital lainnya. Kita adalah juru dakwah. Menyampaikan yang benar sesuai ilmu pengetahuan. Beliwu anni walau ayah. Jadi kewajiban kita adalah menyampaikan. Mereka mengikuti, alhamdulillah, tidak mengikuti, ya urusan mereka. Kemudian bagaimana fakta di lapangan? Karakter masyarakat kita berbeda-beda, Jawa, Madura, Sunda, dan semuanya berbeda-beda. Tentunya juga pendidikannya juga berbeda-beda, penerimaan mereka terhadap wawasan kita, penjelasan kita juga berbeda-beda. Nah, ini yang banyak. Menghormati pengukur pertama, sekalipun keliru menurut ilmu pengetahuan. Ini yang banyak terjadi. Jadi dianggap bahwa pahala beliau hilang. Sebenarnya tidak hilang. Itu masa beliau yang pertama, ya sudah selesai itu. Dan tetap yang mengukur pertama itu akan tetap mendapat pahala. Sekalipun menurut setelah dikalibrasi setelahnya keliru. Sebagian masih berpedoman pada hadis mabainal masyriq wal maghrib kiblah. Wakib lebih dominan daripada nadir. Jadi karena ya dianggap kuasa punya harta wakaf itu ini lebih dominan, padahal sudah bukan tanggung jawabnya. Ya nadir manut-manut saja. Lebih estetik daripada syarat keabsahan, terutama ketika masjidnya itu mojok. Berarti kan ada ruang yang tidak terpakai di depan. Itu nggak bagus dilihat orang. Kemudian dalam sholat yang penting khusyuk karena Allah ada di mana-mana. Ini dalilnya yang diambil keliru sebenarnya. Jadi khusyuk itu beda dengan syariat. Syariat perintah itu ya tadi itu bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram. Nah khusyuk itu setelah itu. Jadi sebelum sholat sudah harus menghadap kiblat. Lalu setelah sholat, nah khusyuknya di situ. Tapi khusyuk tidak khusyuk, ya mudah-mudahan sholat kita diterima. Ini lagi yang ijtihad pertama tidak bisa digugurkan oleh ijtihad berikutnya. Jadi kita kembali ke yang bahasan tadi bahwa tentang ijtihad arah kiblat tidak masuk pada kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Nah ini lagi toleransi arah kiblat bangunan. Nah, ini saya kira penting disampaikan karena di grup-grup itu masih ada yang tanya berapa toleransi arah kiblat. Kalau saya tidak ada toleransi sebenarnya. Jadi ketika kita sekali mengukur sesuai dengan rumus dan alat yang kita gunakan ya sudah di situ, tidak ada toleransinya. Sekalipun masjidnya sudah dibangun, kita hanya mengatur sab sesuai dengan hitungan. Sudah tidak ada toleransi. Kenapa? Karena bangunan. Karena bangunan. Jadi bangunan itu harus presisi. Nah, perkara orang, itu sudah beda-beda. Nah, orang yang menggunakannya itu beda-beda. Karena dia bukan robot. Ya kadang posisinya agak geser ke kanan atau agak geser ke kiri. Nah, itu manusia itu. Tapi kalau bangunan karena sudah diam tegak, tidak ada toleransi. Kalau ada toleransi, nanti yang sholat masih agak serong ke kanan sedikit, agak serong ke kiri, misalnya itu malah tambah banyak itu toleransinya. Sehingga kalau bisa menurut saya bisa dikasih pembatas atau pengatur saf atau dikasih keterangan di luar bahwa arah kiblat masjid ini sudah dikalibrasi oleh siapa sebagai
bahan informasi kepada para jamaah atau orang-orang musafir yang singgah di masjid itu. Sehingga tidak perlu kemudian kalau ada orang luar yang tidak tahu misalnya masih serong ke kanan. Itu bagi masjid-masjid yang sudah dikalibrasi. Bagaimana sikap kita? Ya harus profesional dalam mengukur, sebagaimana tadi saya sampaikan. Mau menggunakan alat sederhana yang murah meriah ataupun yang mahal sekalian, kita harus punya skill atau profesional. Ini mungkin ya nggak tahu ke depan pesan yang buat kebijakan, atau juga harus ada sertifikat ahli mengukur arah kiblat atau bagaimana misalnya, sehingga yang mengukur harus bersertifikat karena sekarang musim sertifikat. Kemudian yang kedua, manfaatkanlah teknologi yang sesuai atau teknologi dipadukan dengan metode klasik, ya sesuai dengan apa namanya selera kita. Nah, selera kita belum tentu sama. Ada yang biasa menggunakan alat ini, ada yang bisa menggunakan alat ini, dan lain sebagainya. Yang penting profesional. Intinya di sini. Intinya di sini. Inti yang pertama, bahwa kita menentukan arah kiblat itu adalah tentang ijtihad. Idza ijtahada fa asyaba falahu ajrani wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Jadi ketika berijtihad menentukan arah kiblat namun salah, misalnya seperti orang-orang dulu yang keliru karena tidak menggunakan perhitungan, ya beliau sudah mendapat satu pahala. Kemudian kalau memang benar, dapat 2 pahala. Jadi masalah ijtihad. Kemudian yang paling, ini yang paling paripurna sebenarnya tentang masalah arah kiblat. Di ayat yang berwarna putih itu sebenarnya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Jadi kesimpulan saya, jika kita diundang oleh orang untuk mengukur kiblat, baik masih mau bangun ataupun setelah dibangun, kemudian tidak setuju dengan hitungan kita, ya berarti orang itu masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah berijtihad ya sudah kita sampaikan. Berarti yang belum mengikuti ijtihad kita, berdasarkan teks ayat ini masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai juru ukur itu belum tentu sukses terus, karena di bawah tentu ada yang tidak sepakat dengan hitungan kita karena punya dalil masing-masing. Tidak masalah, karena itu adalah perjalanan hidup kita. Jadi 2 intinya, ijtihad dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat yang disampaikan Prof. Yusudin itu bahwa beliau juga pernah mengukur arah kiblat, tetapi jamaahnya tidak mau. Akhirnya di masjid itu kemudian di-print dan ditempel di temboknya masjid arah kiblatnya ke sana. Akhirnya lambat laun jamaah mengikuti. Nah, itu berarti hidayah Allah itu berjalan secara estafet begitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oh ya belum ya. Nah ini yang maksud yang tadi tuh. Jadi ini hasil pengukuran saya yang tadi saya sampaikan, diukur sampai 3 orang dengan berbeda waktu dan berbeda orang.
Nah, ini masjidnya setelah dikalibrasi ya kurang ke kiri, akhirnya kiblatnya agak mojok ke serong kiri, ke pojok kiri. Parah sekali. Kemudian di desa sebelahnya, nah ini desa sebelah, jadi agak ke barat dari Masjid Barusan, selatan jalan. Kalau Barusan itu utara jalan, karena setelah ditelusuri dengan wawancara bahwa berpedoman kepada jalan. Nah, ini yang luar biasa ini. Ini sampai takmirnya dulu mendatangkan ketua MUI Kabupaten Pamekasan untuk memecahkan problem di masjid ini. Dramatis ini. Jadi awalnya dikasih lakban, terus hilang. Dikasih lakban, hilang. Terakhir langsung keramiknya di circle, dipotong, diganti dengan keramik hitam. Jadi sampai sekarang aman, ya tidak ada yang membongkar. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penyampaiannya yang sangat luar biasa mengenai arah kiblat ataupun tema yang kita bahas pada siang hari ini. Tentu ini bukan sesuatu yang sangat menarik, tapi juga disampaikan secara begitu jelas dan komprehensif bagaimana arah kiblat dari musim awal, bahkan sejak zaman Rasulullah itu sudah ada konflik ataupun yang mempertanyakan terkait arah kiblat yang bermasalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan eh, perkembangan zaman di Indonesia pun ada beberapa konflik-konflik yang sudah terjadi, baik itu di Jakarta yang diukur oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di Yogyakarta diukur oleh Kiai Ahmad Dahlan dan lain sebagainya, dan yang masih cukup baru di daerah kami yang diukur oleh Prof. Izzuddin dan juga Pak Kiai Selamat Hambali juga menimbulkan konflik di Masjid Agung Demak dan lain sebagainya. Juga ditemukan oleh Pak Hosen itu luar biasa, dari berbagai masyarakat itu responnya itu macam-macam karena masyarakat kita itu majemuk seperti itu. Dan ya, bagi kita para pegiat falak yang sudah bisa mengukur arah kiblat dengan teknologi baik itu dengan teodolit dan alat-alat yang sederhana, maka kita sudah termasuk dalam mujtahid. Mujtahid dalam pengukuran arah kiblat karena kita sudah berijtihad dalam pengukuran arah kiblat. Baik, selanjutnya untuk memperdalam wawasan kita mengenai tema yang kita bahas pada siang hari ini, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta yang memiliki pertanyaan atau tanggapan terkait tema yang kita bahas pada siang hari ini. Kami persilahkan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa yang bertanya. Nah, di sini ada Bapak Muhammad Awaludin yang raise hand. Kami persilahkan kesempatannya kepada Bapak Muhammad Awaludin untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Hamas sebagai moderator, Pak Yai Husin
Salam kenal, saya Muhammad Aludin dari Lombok, Pak. Eh, saya tertarik ketika tiba-tiba slide-nya menunjukkan fatwa MUI tentang arah kiblat. Beberapa saat yang lalu kami baru habis conference di MUI juga, dan kita melihat bahwa fatwa-fatwa MUI tentang ilmu falak itu sangat sedikit sekali. Salah satunya memang ada arah kiblat yang berubah dalam waktu sangat cepat dari bulan Februari ke bulan Mei kalau tidak salah. Eh, yang menjadi pertanyaan dasarnya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang fatwa nomor 5 tersebut. Karena kalau kita tadi berdasarkan ilmu yang disampaikan, harusnya arah kiblat barat laut juga belum pas-pas banget rasanya kalau berdasarkan ilmu yang disampaikan sama Pak Yai tadi. Eh, tapi yang menjadi agak pesimis Pak ketika kami sampaikan soal kebetulan kami menyampaikan kritik fatwa ini tapi menggunakan masjid-masjid kuno yang ada di Lombok. Eh, Ternyata para penanggap atau orang-orang yang kemudian para kiai-kiai di sana itu masih menganggap satroh itu cukup arah saja. Sementara tadi yang disampaikan sama Pak Yai bahwa kemudian satroh itu bisa saja berarti koordinat dan segala macam. Bahkan ya hadis yang dikeluarkan pun sama. Bainal Masyriq wal Maghrib, Al-Qiblah itu. Ternyata pemahaman terhadap hadis ini bukan hanya pada orang awam seperti kami, Pak. Ternyata di ranah MUI juga masih menggunakan hadis yang sama gitu maksudnya. Artinya pertama itu bagaimana tanggapannya soal fatwa tadi terkait arah kiblat yang begitu yang masih menggunakan kata arah bukan menggunakan ini. Yang kedua, mungkinkah kita menggagas pemahaman baru tentang arah kiblat eh, kalau berdasarkan fatwa tadi gitu. Apakah ada pengertian arah kiblat baru yang harus ditanamkan kepada lembaga sekelas MUI yang mempunyai apa ya hak fatwa seperti itu. Yang kedua di lapangan Pak Yai, betul sekali apa yang dialami oleh Pak Yai. Kami juga di Lombok mengalami hal yang sama. Diminta mengukur tiba-tiba menjadi konflik antar jemaah dengan takmir. Ini juga dialami oleh kami. Bahkan yang paling cukup ini adalah masjid-masjid di perumahan Pak Yai. Masjid-masjid perumahan itu yang dibangun sama developer itu kadang-kadang ya sekedar ada tanah kosong sisa dari bangunan dibikin masjid atau musola. Nah, ini cara untuk mengatasi, tadi Pak Yai bilang tidak perlu yang penting ukur saja, masalah mereka ikut atau tidak ikut itu urusan lain, tapi paling tidak apa bahasa yang tidak menggurui, tapi kemudian dapat menjadi solusi bagi bersama antara yang mengukur dengan yang diukurkan. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hosen, apakah Sudah bisa jelas. Langsung dijawab atau bagaimana? ya bisa langsung dijawab Pak, nanti Baik, pertanyaannya. langsung saya jawab saja ya. Terima kasih Pak Awaludin dari Lombok. Lombok itu pedas Pak ya. Oke, terkait dengan fatwa MUI nomor 5. Sudah jelas di situ Pak. Yang nomor 5 itu yang bulan Juli itu ya. Bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi. Nah, ini perlu digarisbawahi, posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Dan ini menunjukkan koordinat, Pak. Kenapa? Karena ketika kita mencoba menghitung, misalnya Madura, kemudian Kalimantan, lalu Aceh, itu kan nilai azimut kiblatnya berbeda-beda, Pak. Ada 290, ada 291, ada 293, ada 294. Ini yang dimaksud dengan posisi bervariasi ke barat laut. Tetap ke barat laut karena Indonesia itu ada di tenggaranya Saudi. Nah, tinggal Pak Awal misalnya kita kan punya teknologi Pak, misalnya ya kasihlah mereka itu slide tentang Google Earth. Mari kita hitung bersama-sama tempat ini atau masjid ini. Kira-kira lurus enggak satarnya ke Ka'bah?
ya kita sampaikan pakai Google Ads. Kalau saya begitu. Nah, ini tempat kita atau masjid ini. Bahkan saya sering menggunakan masjid setempat di mana kita diundang. Masjid itu, mari kita hitung bersama pakai teknologi. Dari masjidnya ini kemudian kita tarik. Nah, gimana? Lurus apa enggak? Apa kurang ke kanan atau kurang ke kiri? Kan ini tidak begitu. Ya kita tidak menggurui, tapi mari kita jawab dengan teknologi. Kalau dulu kan belum ada Google Ads, Pak. Nah, kalau sekarang, kemudian ya kita sampaikan hasil pengukuran dengan menggunakan bayangan matahari. Bahkan kadang-kadang begini, Pak. Nah, kalau katanya kalau mataharinya berbeda-beda berarti kiblatnya juga berubah. Nah, ini persepsi masyarakat, Pak. Kemarin itu ya masih hari Rabu itu. Begitu. Berarti kiblatnya berubah-ubah kan. Itu satu. Yang kedua, setiap tanggal 28 Mei, 16 Juli selalu ada perintah untuk mengukur arah kiblat. Berarti berubah-ubah dong. Nah, bukan. Itu khusus bagi yang belum mengkalibrasi arah kiblatnya. Bagi yang sudah selesai. Nah, itu ya. Jadi bukan kemudian apakah ada arah kiblat baru? Tidak ada. Sebenarnya bagaimana kita mengulas bahasanya saja. Bahasanya itu bagaimana yang dipahami oleh audien kita. Misalnya kita berbicara dengan mahasiswa tentu berbeda dengan berbicara dengan orang awam yang takmir atau jamaah itu. Nah, itu bagaimana ya tentang pengolahan bahasa kita, bagaimana mereka tidak tersinggung dan lain sebagainya. Itu kan butuh keahlian betul-betul itu, Pak ya. Nah, ya tadi itu kuncinya kita sebagai juru ukur. Kecuali kita diminta untuk memberikan informasi wawasan baru. Juru ukur kita, Pak, menyampaikan. Kita tidak maksa. Harus paksa. Oh, ini menurut ilmu falak begini harus begini. Tidak. Ya mereka ikut ukuran kita, alhamdulillah. Tidak ikut urusan mereka, kita tidak mengurus karena kita sudah menyampaikan. Nah, kalau kemudian di masjid perumahan ini gimana? Nah, ini persoalan baru ini. Artinya kan perumahan itu sudah dikap-dengkap sedemikian rupa, lalu ada tanah kosong dibuat musola. Saya kira ya musyawarah. Musyawarah arah kiblatnya kemana, misalnya bangunannya tetap disesuaikan dengan ukuran tanah, kemudian di dalam keramiknya atau granitnya atau apanya disab sesuai dengan sab sholat yang menghadap ke kiblat. Itu hanya Pak, teknisnya, monggo teknisnya dibicarakan bagaimana. Karena ini pengalaman saya lagi, Pak ya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu itu mengukur tanah kosong teman saya di dekat sini. Sudah saya sampaikan hasil pengukurannya begini, Ustaz. Karena di baratnya itu ada rumah tetangganya. Enggak, saya ini aja mau diserongkan sedikit. Monggo silahkan. Silahkan. Akhirnya dibangun, ya dibangun agak bagus, cuman belum selesai sekarang masjidnya. Ternyata di dalam itu sapnya digaris lagi dengan lakban merah, Pak, yang tidak simetris dengan bangunannya. Nah, itu kan eman kan. Jadi masjid baru sudah bagus, masih dikasih lakban yang tidak sesuai dengan dari nats keramiknya. Itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita kasih pertimbangan kepada user kita. Pertimbangan kepada user kita ya agar tidak menyesal ke belakang gitu ya. Memang penyesalan di belakang, kalau di depan kan pendaftaran katanya. Ya begitu. Ya begitu sementara Pak Muhammad Awaluddin. Monggo. Ya, terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Hussein atas penjelasannya. Selanjutnya tadi juga ada yang bertanya dari Bapak Haryanto Pak Haryanto SH. itu kayaknya. Ya, dari Bapak Haryanto SH tadi sudah mengangkat tangan dan mau izin bertanya.
apakah masih? Silakan Pak Haryanto bisa menyampaikan pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Kami penyuluh agama Islam Kabupaten Mas, Pak. Ya, alhamdulillah, ya Jawa Tengah. Kami di penyuluh agama Islam ditugasi juga sama Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Banyumas, sebagai tim pengukuran arah kiblat, Pak. Kita punya komunitas namanya Satria Falak Community Kabupaten Banyumas, Pak. Ya, alhamdulillah kita dipasrai tugas untuk mengukur arah kiblat yang sudah mengajukan permohonan arah kiblat ke Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Dapat berapa, Pak? Ya, alhamdulillah sudah hampir 200 masjid, Pak, dari satu kabupaten, Pak. Luar biasa. Kita iya, di sini juga yang ikut ada Ustadz Faisin itu ketua Safaknya, saya sebagai sekretarisnya itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah ini, Pak. Kadang orang percaya setelah kita gunakan dengan metode penggunaan ini teodolit, Pak. Ya, kalau kita dengan berdasarkan lintang dan bujur tempat dan menggunakan rumus yang sudah kita gunakan, rata-rata itu kan di Banyumas sekitar 294 derajat, Pak. Iya, terus. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa setelah diukur itu yang kita ukur, ada beberapa pertanyaan. Setelah kita ukur dengan teodolit, kita menghadapnya ke Ka'bahnya apa ke satrohnya, Pak, atau arahnya saja itu, Pak. Itu yang menjadi pertanyaan sebagian. Apa ukuran itu sudah benar-benar menghadap ke Ka'bahnya atau cuma kawasan ke Ka'bahnya itu, Pak. Kalau kita mengacu dengan perhitungan menggunakan titik koordinat tempat, lokasi, dan menghasilkan setelah dihitung dengan rumus 294 derajat. Itu, Pak, mungkin yang menjadi pertanyaan, karena kalau insya Allah dari masjid yang sudah mengajukan itu kan sudah rembukan dengan jamangah sehingga tidak ada lagi kontroversi, karena kita melayani yang sudah benar-benar sudah ada kesepakatan dengan jamangah. Dan kita sering juga masih melakukan sosialisasi dengan membagi flyer ke masjid-masjid se-Kabupaten Banyumas. Nah, yang kembali lagi pertanyaan itu, arah 294 derajat itu apakah sudah tepat menghadap kiblatnya atau masih dalam kawasannya Masjidil Haram itu, Pak? Itu yang mungkin masih banyak ada yang bertanya seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Baik Pak, langsung silahkan bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Haryanto sebagai penyuluh agama Kabupaten Banyumas. Kalau rumusnya sudah betul, Pak, jadi titik koordinat yang tempat yang dihitung sudah betul, kemudian penggunaan koordinat Ka'bahnya juga sudah betul, rumusnya sudah betul. Nah, insya Allah itu akan mengarah ke satar Ka'bahnya. Tinggal kita dilihat menggunakan Google Earth, Pak. Sudah belajar Google Earth, Pak? Belum. Sudah, Pak. Ya, Nah, tinggal di situ, dari tempat jenengan, lalu disinkronkan dengan posisi Ka'bah di Mekah dengan menggunakan Google Earth. Ya semuanya memang kira-kira, tetapi kira-kira kita bagaimana yang lebih mendekati, kan begitu, Pak. Kalau bicara kira-kira, ya bagaimana kira-kira kita yang mendekati tapi tidak terlalu jauh.
Jangan-jangan kiblatnya menghadap ke MU katanya di PPT itu para pencari Tuhan. Ya, jadi itu Pak. Kalau memang sudah koordinatnya sudah betul, kemudian dengan menggunakan teodolit, insya Allah ya sudah mengarah ke syatarnya. Tidak hanya di sekitar apa itu tadi di Masjidil Haram. Karena kalau kita tidak menggunakan toleransi lagi kalau saya ya tidak ada lah kalau bangunan toleransi, karena bangunan itu akan ditempati oleh orang yang selalu berubah-ubah posisi. Jadi itu Pak Haryanto. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo, Ustaz Amas. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan juga pertanyaannya dari Pak Haryanto. Nah, ini juga ada pertanyaan yang mungkin sudah dijawab juga oleh Bapaknya tadi mengenai toleransi, dan memang kata beliau memang nggak ada toleransi. Kalau sudah memang diukur arah kiblatnya, kalau bisa tidak usah ada toleransi seperti itu. Itu ada pertanyaan di kolom chat. Adakah batas toleransi bagi negara seperti Indonesia yang jaraknya kurang lebih 87 km dan berapa derajat batasnya? Nah, seperti itu. Tadi juga sudah dijawab oleh Pak Hose bahwanya kalau sudah diukur dengan ilmu pengetahuan yang kontemporer dan juga akurat, kalau bisa tidak perlu toleransi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kami ingatkan kepada seluruh peserta, kami sudah membagikan link presensi kehadiran kajian falak tematik pada kesempatan kali ini. Silahkan bisa diisi link tersebut untuk membuktikan kehadiran Bapak, Ibu, para peserta kajian falak tematik pada siang hari ini. Silahkan bisa diisi link tersebut dengan nama dan email yang benar, karena itu nanti akan kami gunakan untuk pembuatan sertifikat dan juga pengiriman sertifikat nantinya. Nah, selanjutnya jika tidak terdapat pertanyaan lagi, mungkin kegiatan kajian falak tematik pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Sambil menunggu para peserta sekalian untuk mengisi link presensi, kami persilahkan kepada Bapak Hosen untuk menyampaikan kata pamungkas ataupun closing statement dari materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ustaz, bahwa kita sebagai pemerhati ilmu falak yang selalu bersinggungan dengan masyarakat, mari kita banyak bertukar pengalaman lah, tentang praktik kita, misalnya ketika melaksanakan pengukuran arah kiblat di masyarakat. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan dalam membantu masyarakat itu dalam rangka membumikan ilmu falak agar lebih banyak dipahami dan diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka tidak sembarangan di dalam mengukur arah kiblat ketika akan membangun musola misalnya. Sekalipun musola, tapi kan itu juga tempat sholat. Bahkan kadang-kadang terlintas idealisme di pikiran saya itu, misalnya bisa menembus katakanlah peraturan bupati bagaimana ketika akan membangun masjid atau musola harus diukur
diukur oleh yang berwenang atau oleh yang berkompeten. Dan dalam hal ini Kementerian Agama atau lembaga apa yang konsis di dalam ilmu falak. Nah, tadi itu kemudian menyebut developer ya. Nah, mestinya sih para developer itu kita undang agar mereka juga tahu ketika akan membangun masjid bahwa kiblatnya seperti ini, seperti ini. Ini pengalaman saya kemarin ketika ada masjid yang dibongkar total, dia mengundang developer dan alhamdulillah developernya menghubungi kami melalui ketua PJNU sebelum wafat begitu. Jadi karena memang dia sudah pengalaman beberapa kali membangun masjid itu Ustadz. Nah, jadi sudah tahu. Walaupun itu bekas masjid tapi lebih mantap lagi untuk diukur ulang itu. Ini yang perlu kita sampaikan di wilayah-wilayah kita masing-masing. Nah, sehingga keilmuan kita itu lebih bermanfaat dan juga ini penyuluh. Nah, karena penyuluh kadang-kadang di Kemenak itu ya dengan dalih tidak ada anggaran misalnya. Ini Pak Haryanto sudah. Kami kemarin memberikan penyuluh pelatihan, Pak. Ada masing-masing KUA 5 orang, ada 6 KUA. Masih sisa 7 KUA yang belum kami latih itu. Ini dalam rangka ya biar tidak kita yang alim, tapi mereka juga harus dikasih tahu, terutama yang berkenaan langsung dengan masyarakat di bawah. Jadi saya kira itu Ustadz Hamas, dan mohon maaf jika penyampaian saya ya memang tidak harus puas lah. Kalau puas itu kan sudah selesai, wassalam begitu. Nah ini banyak yang perlu kita gali bersama terkait hal-hal yang seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Prof. Haji Ansudin, dan yang lainnya. Mohon koreksi dari para senior-senior yang menyimak. Barangkali di slide saya ada yang keliru, mohon disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi sampaikan wabarakatuh. kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, kepada Bapak Hosen MHI, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang sudah diberikan, wawasan untuk kita semua. Maka harapan kami kepada seluruh peserta dari forum kajian falak tematik kesempatan kali ini bisa menambahkan kesadaran kita semua dalam pentingnya pengukuran arah kiblat yang baik dan benar. Seperti tadi sudah didiskusikan mengenai pembangunan masjid atau musola di kompleks perumahan. Itu asal membangun tanpa pengetahuan arah kiblat yang tepat. Maka dari sini kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan wawasan dari kajian kali ini, bahwasanya pengukuran arah kiblat baik itu sebelum pembangunan masjid ataupun musola, bahkan musola sekalipun itu kan tempat ibadah, maka perlu diukur dengan baik agar menghasilkan kemantapan dalam beribadah kita nantinya, seperti itu. Dimulai dari kita untuk menyebarkan informasi, wawasan kepada sekitar ataupun masyarakat khususnya, seperti itu. Agar kesadaran mengenai pentingnya arah kiblat itu dapat tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan tidak terbelenggu lagi dengan pemahaman-pemahaman yang lalu-lalu seperti itu. Baik, demikian seluruh rangkaian acara kajian falak tematik pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga amal yang penuh berkah. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri acara pada kesempatan hari ini,
Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya karena sesaat lagi kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, bisa kami mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kajian falak tematik kali ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya selaku pembawa acara dan juga panitia kajian falak tematik, penyelenggara kajian falak tematik, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas dalam acara ini berlangsung. Dan Bapak Ibu para peserta sekalian juga bisa menyampaikan kritik dan saran melalui link presensi yang sudah kami sediakan. Agar nantinya kajian falak tematik yang kami hadirkan ini dapat bisa memberikan kontribusi-kontribusi yang nyata dan juga kajian-kajian yang lebih aktual dan menarik seperti itu. Akhir kata, saya Nuril Fatani Hamas pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan kajian falak tematik yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Terima kasih.